Karena eh, ada yang tidak hadir kemarin, ya saya kasih sedikit review saja supaya kita ada di chapter yang sama begitu ya. Jadi yang kemarin dibahas adalah problem pertobatan. Jadi sebagai mentor harus lebih dulu bertobat. Sebagai mentor harus lebih dulu menjadi muridnya Kristus ya. Kemarin saya menyinggung masalah keselamatan adalah karya Allah. Ya. Sebetulnya itu tema besok pagi. Ya, keselamatan adalah karya Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang beruntung sehingga kita mendapatkan belas kasihan Allah. Kemarin saya kasih permisalan pengemis ya, Mas Uung pergi, bukan langsung pengemis ya. Mas Uung pergi ketemu pengemis 5, yang dikasih cuma 2, ya terserah Mas Uung, yang 3 nggak bisa protes gitu ya, karena memang itu belas kasihannya Mas Uung gitu ya. Kita pun diselamatkan, ya itu belas kasihan Tuhan, jadi kita bersyukur untuk itu. Nah, yang kedua juga saya membahas tentang bagaimana Yesus memuridkan. Tuhan Yesus ini memuridkan unik. Rabi-rabi zaman itu murid yang datang, tapi Tuhan Yesus dia mencari murid ya. Dan dalam hal pemuritan ia membagi hidup. Jadi pemuritan itu bukan bicara khotbah panjang lebar, memang ada. Bukan bicara tentang pelayanan panjang lebar, memang ada, tapi yang lebih dalam adalah membagi hidup, pengalaman pribadi. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Ini bisa di-sharingkan supaya apa? Kalau kita memang dulu pernah melakukan yang salah, kita ajarkan supaya anak-anak kita jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Alangkah tololnya kalau kita sebagai guru sudah pernah mengalami kesalahan, murid kita mengalami kesalahan yang sama. Apa gunanya Anda jadi guru supaya tidak sampai masuk ke lubang yang sama dengan kita, sehingga anak-anak kita, murid-murid kita harusnya lebih baik ya, karena kita share pengalaman hidup kita. Dan yang ketiga, saya bicara tentang apa harga yang harus dibayar menjadi murid ya. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, dan siap memuridkan. Konteksnya bukan terus resign ya, tapi konteksnya mendahulukan, bicara tentang jadi muridnya Yesus ya, didahulukan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua dari 3 sesi totalnya. Sesi yang kedua ini bicara tentang pemuritan. Baru nanti sesi yang terakhir bicara tentang pengutusan. Pemuritan ini saya bagi menjadi 3 poin besar juga. Yang pertama bicara waktu. Bicara waktu itu adalah kapan saat yang terbaik memulai pemuritan. Dalam Matius, ini guru-guru sekolah minggu semua, aktivis Genji harusnya hafal. Matius pasal pertama bicara tentang apa? Matius pertama bicara tentang silsilah Tuhan Yesus. Terus dilanjutkan dengan bagaimana Tuhan Yesus lahir. Ada orang Majus di situ. Bicara tentang Tuhan Yesus dan keluarga kudus berduyun-duyun ngungsi ke Mesir gitu ya. Itu bicara tentang itu. Dan kemudian tiba-tiba Yohanes pasal 3 bicara tentang Matius pasal 3 bicara tentang Yohanes Pembaptis yang sedang membaptis Tuhan Yesus. Lalu Matius pasal 4 Tuhan Yesus berpuasa dan dicobai. Yang menarik, di manakah Tuhan Yesus memulai pelayanannya? Tuhan Yesus memulai pelayanan di Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain.
Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini bicara tentang kemana Tuhan Yesus tinggal. Itu dari ayat 12 sampai ayat 16. Baru ayat 17 itu bicara secuil tentang pelayanan Tuhan Yesus. Ayat 17, secuilnya apa? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Cuman satu ayat ya, ayat 17 tok. Lalu ayat 18 itu sudah masuk periku baru, bicara tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi Tuhan Yesus baru pelayanan, bahkan ditulis di dalam Alkitab baru satu ayat ya, baru bengak-bengok, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Belum membuat mujizat, belum berjalan di atas air, belum memberi makan 5.000 orang, belum. Tapi langkah pertama rupanya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi kapan mulai memuridkan? Secepatnya. Seorang pemimpin dikatakan pemimpin yang berhasil ketika dia berada di dalam posisi memimpin saat itu juga dia sudah memikirkan tentang siapa penerusnya. Steve beberapa waktu lalu menulis kelemahan gereja kita menurut pandangan dia. Dia menulis apa? Belum ada calon pengganti pendeta Samuel. Saya pikir cukup baik ya. Walaupun saya usia baru 25 tahun tapi ketika saya ada di posisi gembala, sudah seharusnya saya memikirkan pengganti. Karena saya nggak tahu apakah pengganti yang saya siapkan itu bakal langsung jadi. Kalau Bu Paulina, Mbak Keris, Mas Uung, mungkin Mbak Ina mungkin kenal atau ingat, yang Mbak Ning juga ingat dulu Pak Joko itu berulang kali menyiapkan penerus ya. Walaupun gagal maning ya, tapi intinya beliau menyiapkan penerus. Kapan? Secepatnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemuritan, melihat Tuhan Yesus, berarti kita harus secepatnya. Bahkan sebelum Anda melayani begitu luas dan berdampak banyak, mulailah dengan pemuritan. Tuhan Yesus baru satu ayat, tapi dia sudah langsung masuk ke mencari murid. Ya, jadi yang pertama bicara kapan, secepatnya. Ya, secepatnya. Nah sekarang bicara waktu juga nih ya. Pokoknya pertama kan waktu ya. Kapan? Secepatnya. Terus bicara tentang pemuritan itu apakah selamanya? Kayak SpongeBob begitu ya. Hubungan SpongeBob dengan Patrick itu katanya selamanya. BFF ya. Best friend forever. Tapi bagaimana konsep pemuritan di dalam Alkitab? Saya tegaskan, di dalam Alkitab konteks ikatan antara manusia dengan manusia yang paling kuat, tidak ada yang melebihi pernikahan. Saya ulangi ya. Ikatan yang paling kuat antara manusia adalah ikatan pernikahan. Dan karena itu Tuhan selalu mengandaikan dia dengan umatnya itu sebagai mempelai, bukan sebagai guru dan murid. Tapi berulang-ulang firman Tuhan bilang, Tuhan itu seperti suami dan jemaat itu seperti istri. Karena apa? Karena memang itu ikatan terkuat. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita memuridkan, maka selamanya kita akan bersama-sama. Makanya ada satu judul dari pemuritan, KTB, kelompok
tumbuh bersama sampai selalu bersama, tidak terpisahkan. Dari SD kelas 5 bersama terus sampai punya cucu gitu. Enggak ya. Nah, coba kita lihat seberapa lama sih yang namanya pemuritan. Apakah pemuritan itu betul selamanya atau ada batasan waktu? Nah, yang pertama saya mau kita belajar dari salah seorang guru yang paling terkenal ya, yaitu ada di Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18 ini guru yang paling terkenal. Ayatnya adalah saya kira mulai dari 24 lah. Ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 24. Konteksnya bicara tentang Apolos di Efesus. Apolos itu seorang murid Tuhan, maksudnya orang percaya. Dan dia mengabarkan Injil ya ke Efesus. Nah, sementara ayat 24 saya baca. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Mantap ya. Sudah lulusan Alexandria yang paling terkenal, paling canggih, kalau sekarang mungkin UI gitu ya, kalau di Indonesia ya, kalau di dunia mungkin MIT atau ya Oxford gitu ya. Nah, sehingga dia lulusan sangat baik, fasih berbicara, mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Berarti sudah pernah belajar? Sudah. Dia sudah pernah belajar. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Kurang apa coba? Semangat ia, teliti ia mengajar bukan tentang siapa-siapa, tapi tentang Yesus. Mantap ya. Tetapi, ya ini gak enak nih, ada tetapinya. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Ini guru yang terkenal. Tetapi setelah Priskila dan Aquila, di sini sudah ada Aquilanya. Priskilanya entah kemana ya. Priskila dan Aquila mendengarnya. Jadi rupanya Priskila dan Aquila mendengar khotbahnya Apolos ya. Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi rupanya Apolos dimuridkan oleh Priskila dan Aquila. Selama apa? Kayaknya cepat. Karena memang gak ada tulisan di Alkitab tentang itu, tetapi hanya dikatakan bahwa disuruh main ke rumahnya dan dengan teliti menjelaskan kepada jalan Allah. Itu doang gitu ya. Sederhana, simple. Berarti pemuritan itu bisa selesai dalam satu malam? Bisa. Kalau muridmu seperti Apolos. Ya, muridmu lulusan terbaik ya, fasih berbicara, paham kitab suci, tinggal sedikit yang perlu dirubah, gitu kan? Itu cepat ya. Itu pemuritan akan cepat selesai. Ya, tapi kalau kita bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus, ada yang tahu nggak murid Tuhan Yesus itu berapa lama dia diajar? Murid Tuhan Yesus itu berapa lama ikut Tuhan Yesus? Bro? 3 tahun? Oh, 3,5? 3 tahun ya. Ada yang lain mungkin dari guru-guru sekolah minggu? Boleh dikasih tahu ayatnya Mbak Ayu di mana? Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus itu memulai pelayanan di usia 30 tahun. Itu ada di Lukas 3 ayat 23. Ini mengacu kepada bilangan 4. Itu di situ banyak sekali bilangan 4. Bicara tentang orang mulai boleh melayani, pelayanan. Orang Lewi mulai melayani di Bait Allah usia 30 sampai 50. Itu batasan kerja mereka. Jadi Tuhan Yesus mulai pelayanan usia 30 tahun. Nah, yang menarik
ada yang bertanya memang, ayatnya di mana kok murid-murid Tuhan Yesus itu ngomongnya 3 tahun setengah ikut Tuhan Yesus. Ini jawabannya. Yuk kita baca dalam Yohanes 2 ayat 23. Ini Yohanes 2 ayat 1 kita sudah ingat ya. Yohanes 2 ayat 1 bicara tentang apa? Pernikahan di Kana. Waktu pernikahan di Kana sudah ada murid-murid? Sudah. Tuhan Yesus datang ke pernikahan bersama murid-murid ya. Yohanes 2 berarti ini sudah ada murid-murid. Yohanes 2 ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah. Saya post sampai Paskahnya. Terus Yohanes 6 ayat yang keempat, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Saya post lanjut ayat 13, pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari Paskah mulai. Jadi ayat yang pasal kedua Yohanes 2 ayat 23 bicara tentang Paskah. Terus bicara tentang pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 4 bicara tentang Paskah. Terus pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 1 bicara tentang Paskah lagi. Baru Tuhan Yesus disalib. 3 kali Paskah. Itulah mengapa ada lagu 3 kali lebaran, 3 kali puasa, Bang Thoyib nggak pulang. Berarti Bang Thoyib pergi berapa lama? 3 tahun. Karena dihitung dari ya itu tadi lagu dangdut ya. Sama halnya dengan ini, murid-murid Tuhan Yesus diajar Tuhan Yesus paling tidak sudah melewati 3 kali Paskah. Nah, ada yang mengatakan Yesus ulang tahun berarti bulan Desember, betul ya? Kan Natalan toh. Desember. Berarti kemungkinan murid-murid mulai join dengan Tuhan Yesus mungkin di Januari katakanlah. Berarti Januari sampai 3 tahun kemudian di bulan April, karena April ada Paskah dan Tuhan Yesus mati, betul ya? Dan naik ke surga di bulan Mei, gitu ya. Makanya bilang 3,5 tahun. Berarti yang benar yang Apolos atau yang versi Tuhan Yesus? Berapa lama kita harus memuridkan murid-murid kita? 3,5 tahun ikut aturannya Tuhan Yesus, atau seperti Priscilla dan Aquila 1 malam suruh nginep, main ke rumah ya, menjelaskan firman Tuhan, terus sudah gitu ya. Satu lagi sebagai kita bisa membayangkan ya, yaitu tokoh yang paling terkenal di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Saya mau kita baca dari Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai 19, agak panjang. Tapi ini bisa jadi acuan berapa lama sih kita memuridkan. Galatia 1 ayat 11 dan seterusnya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Kasih blok ya, bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia di sini Tuhan Yesus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Maksudnya ke-12 rasul ya.
Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas itu Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi pertobatan Paulus yang menarik, Paulus juga belajar. Ketika dia bertobat, langsung mengajar enggak? Tidak. Dikatakan, aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi ke tanah Arabnya sebentar. Jangan berpikir lama ke tanah Arab selama 3 tahun. Bukan. Dia pergi ke tanah Arab dan kembali ke Damsyik. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ke tanah Arab itu tidak lain ke Sinai. Karena apa? Jangan lupa, Paulus ini orang Yahudi. Kalau dia bicara tentang hukum yang terutama, pasti hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan di Sinai. Dia mau minta konfirmasi kepada Tuhan. Dia pergi ke Sinai. Benar gak Tuhan? Tuhan ini memanggil saya. Dari situ dia kembali ke Damsyik. Dan di Damsyik 3 tahun kemudian baru dia ke Yerusalem. Pertanyaannya, ngapain dia di Damsyik 3 tahun? Saya percaya dia dimuridkan. Emangnya ono sopo nih Damsyik? Ada orang yang membuat matanya buta jadi melek. Sopo? Ananias. Para penafsir banyak yang percaya bahwa Paulus ini berguru pada Ananias. Dia tadi dikatakan di dalam agama saya yang lama, ketika saya Yahudi, saya ini paling rajin, saya paling mengerti kitab suci. Itu pun dia tetap harus belajar berapa? 3 tahun. Baru setelah itu dia pergi ke Yerusalem mengunjungi Kefas. Ngapain? Cipika-cipiki 15 hari di rumahnya Kefas. Saya juga percaya Paulus belajar dari Petrus, ya. Jadi rupanya sekali berPaulus aja dia perlu waktu 3 tahun. Ya, Apolos tadi sebentar, ya. Murid-murid Tuhan Yesus yang backgroundnya nelayan 3,5 tahun, gitu ya. Tapi apakah ini jadi acuan bahwa pemuritan itu harus 3 tahun? Saya ambil kesimpulan tidak. Kenapa? Karena tergantung muridnya. Sejauh mana murid itu bisa mulai dilepas. Jadi pemuritan sekali lagi tidak untuk selamanya, jangan salah. Ya, tidak terus kalau sudah jadi tim KTB kelompok tunduk bersama selamanya akan jadi murid dan guru, enggak. Ketemu lagi, kumpul lagi boleh, namanya reuni gitu. Ya loh, sekolahan udah selesai, udah lulus, kumpul lagi boleh? Boleh, tapi reuni toh ora terus sinau meneh gitu loh maksud saya, ya. Sharing pelayanannya di mana, sharing punya masalah apa di lapangan, boleh. Tapi untuk betul-betul bicara pemuritan tidak selamanya. Pemuritan ada batas waktu. Setelah 3 tahun, kalau katakanlah kita setuju 3 tahun, rata-rata lah 3 tahun. Saya misalnya, saya bersyukur kemarin setelah saya bicara tentang saya membuka diri untuk siapa yang mau join dengan saya untuk saya muridkan, ada 2 yang sudah WA saya untuk siap dimuridkan. Tapi malam ini yang 1 hilang. Saya jadi ragu nih ya. Lah wong teko rene wae ora gitu. Teko rene ora kok nek pemuritan 3 tahun malah aku goleki gitu. Jadi bicara tentang pemuritan, apakah selamanya enggak? Katakanlah saya punya murid 3, katakanlah saya punya murid 3. Selama 3 tahun ini saya memuridkan 3 orang itu. Setelah itu, ya saya akan memuridkan murid yang baru.
Saya yakin kalau Tuhan Yesus itu ada 30 tahun di dunia, nggak cuma 3 tahun. Pasti Tuhan Yesus punya angkatan pertama, angkatan kedua gitu ya. Murid angkatan pertama, nanti murid angkatan kedua gitu ya. Jangan sampai kita hanya terpaku, pokoknya uripku buat muridku sekarang ini sampai selama-lamanya. Enggak. Setelah mereka sudah engkau bekali apa yang kamu tahu, semua pengetahuanmu sudah ditularkan kepada dia, pengalaman pribadimu sudah ditularkan kepada dia, muridmu sudah bisa dilepas sendiri, ya sudah. Gak perlu diganduli, gak perlu terbawa emosional. Wah pokoknya kelompok kita nih tetap selamanya best friend forever, saking enaknya ya KTB ini, pertemuannya enak banget, komselnya enak banget sampai gak mau dipisahkan. Enggak. Lawang murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya 12, satu memang berkhianat, tapi kan ada penggantinya. Ya toh? Siapa penggantinya? Samuel, bukan ya? Ketika diganti 12 orang itu apakah terus kumpul? Ngapain mereka? Mereka pergi untuk memuridkan lagi. Betul ya? Sesekali kumpul di Yerusalem, iyalah ya, reuni boleh, tapi enggak terus pokoknya tiap minggu kita ketemu ya. Enggak juga ya. Ya sudah, mereka punya pelayanan sendiri-sendiri. Thomas matinya di India. Ya. Petrus matinya di Roma, jauh itu, ya. Ketemuan aja enggak. Ya, Yohanes matinya di Pulau Patmos, ya kan? Udah pecah semua, masing-masing punya pelayanan sendiri. Jadi intinya jangan terlalu terbawa suasana, ya. Karena biasanya pemuritan itu ada dua. Yang satu nggak enak banget, sehingga Anda nggak tahan dan akhirnya kerak jalan gitu ya. Kontek koang lerak karuan, pas kumpul orang ngerti sing dibahas opo gitu ya. Tapi ada juga yang kedua apa? Terlalu dekat sampai-sampai kita mau melepasnya aja eman-eman, ya. Padahal firman Tuhan kita tuh memuridkan supaya mereka bisa jalan sendiri. Ketika mereka sudah besar, kita nggak bilang lagi mereka muridku. Seperti Paulus bilang, mereka rekan kerjaku. Jadi ketika nanti anak-anakmu sudah besar, sudah dewasa dalam iman, Anda nggak bilang lagi ini muridku. Anda akan bilang ini rekan sekerjaku. Dia punya murid sendiri, kita pun akan melahirkan murid-murid lagi gitu ya, yang baru, yang fresh, yang kita didik lagi. Jadi sekali lagi bicara tentang berapa lama belajar, nggak tentu ya. Kalau memang dibutuhkan waktu yang lebih lama, oke. Mau dibutuhkan waktu yang sebentar, oke. Lah terus bagaimana dengan kurikulumnya gitu ya. Ini masuk ke poin kedua ya. Pertama tadi waktu secepatnya, dan belajar bisa tergantung muridnya. Tapi yang kedua bicara tentang bagaimana. Yang pertama materi, apa sih yang kita bahas? Memang ada banyak buku-buku pemuritan. Saking banyaknya, ya saya sempat ikut seminar pemuritan itu di Surabaya, di Bandung, sama di Jakarta. Dan ketika saya share dengan hamba-hamba Tuhan yang ikut pemuritan di sana, kesimpulannya satu, tidak ada satu kurikulum pun yang paling sekti orang. Pendeta ini bilang, wah aku pakai ini, mantap. Tapi pendeta yang satu, aku tahu nganggo kuwi, ora mlaku gitu. Pendeta ini bilang, oh ini paling jos. Yang sini bilang, aku tahu nganggo kuwi, wah melempem. Lah terus gimana sebetulnya? Nah, karena itu saya kembali ke Alkitab saja. Apa sih materi yang harus kita bahas? Yuk kembali ke panggilan kita untuk memuridkan. Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-20 ya. Dan ajarlah, ini bicara tentang memuridkan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang paling penting adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan.
Karena itu saya breakdown ini, materi yang paling penting ada 3. Yang pertama adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, firman Tuhan itu sendiri. Seorang teolog pernah bilang bahwa kalau Anda baca buku-buku teolog, Anda senang dengan buku-buku teolog, itu bagus. Tapi kalau engkau tidak pernah membaca Alkitab karena sibuk baca buku-buku teolog, maka semuanya itu tidak berguna. Ya. Jadi buat saya yang paling penting baca Alkitabnya itu loh. Oke, dari Alkitab nanti disadur jadi kurikulum untuk pemuritan boleh, tapi jangan pernah menghilangkan Alkitabnya. Superbook, kita bikin superbook lebih enak, bagus, tapi jangan menghilangkan Alkitabnya. Karena yang paling penting ya firman Allahnya itu, bukan aplikasi di bawahnya. Yaitu baik untuk anak-anak yang baru menyusui lah ya. Tapi kalau kita mau bertumbuh betul, ya firman Allah. Tidak lain, tidak bukan Alkitab. Ada kurikulum yang mengajarkan 3 tahun membaca Alkitab. Jadi 1 hari 1 pasal. Ya, jadi 1 hari 1 pasal dibaca. Sebenarnya ini kembali ya, saya mengenang 2 tahun yang lalu bagaimana saya menantang PA ya untuk naik kelas gitu ya, menjadi pengajar. Di situ salah satunya saya aplikasikan adalah 1 hari harus baca 1 pasal. Lebih sedikit. Kalau yang PA sekarang kan berapa pasal itu? Banyak, 4, ya toh? Ya, itu jadi semakin banyak pasal itu, jujur saja kan mocone Melayu gitu. Amin gitu. Apa mau, apa ya mbuh lah, pokoknya wis tak waca pokoknya gitu. Tugasku baca sudah pokoknya. Tapi kita nggak begitu meresapi. Makanya ada yang mengaturnya 3 tahun pemuritan dengan kurikulumnya itu adalah membaca setiap hari 1 pasal, seminggu sekali kumpul membahas apa yang 7 pasal sudah dibaca. Kan 7 hari kan 1 minggu ya. Apa yang sudah dibaca? Misalnya kita baca Matius 1 sampai Matius 7 selama 7 hari. Kita kumpul, oke, kamu apa yang kamu dapat? Kita bahas itu Alkitabnya. Dari Alkitab itu bisa main kemana-mana. Misalnya bicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, katakanlah Matius pasal 5 bicara tentang itu. Misalnya saya, muridnya saya, misalnya Mbak Novi masuk kita ngobrol-ngobrol, Mbak Novi bilang aku diberkati ini Om, Matius 5 ayat ini ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Oh iya. Terus Mas bilang, aku yo pernah apa? Pernah miskin. Nah maksudnya pernah mengalami firman Tuhan ini gitu kan. Aku miskin, aku rindu akan firman Tuhan, aku gersang akan firman Tuhan. Tapi begitu dengar khotbah tuh kayaknya so, itu kan suatu pengalaman pribadi. Jadi yang dibahas tetap Alkitab, tapi pengalaman pribadi kita itu mewarnai apa yang kita perbincangkan. Itu jadi kalaupun nanti Alkitabnya nggak dibahas, bahasnya langsung ke pengalaman pribadi nggak masalah, karena kan kita sudah membacanya tiap hari gitu ya. Jadi yang pertama yang dibahas adalah Alkitab, maksudnya letterless Alkitab, nggak usah sampai mana-mana dulu gitu ya, letterless Alkitabnya ya. Yang kedua adalah pengajaran. Nah ini yang gampang-gampang susah. Jadi pengajaran itu apa sih? Jadi Alkitab itu sama. Bahkan orang Yahudi, orang Katolik, dan Kristen Protestan, semua aliran Alkitabnya sama. At least Yahudi itu perjanjian lama. Tapi coba Anda tebak, apakah kita sama teologinya dengan Yahudi? Beda banget. Bahkan kita sama Katolik pun berbeda. Alkitabnya podo. Nah terus sing bener sing di. Nah ini bicara tentang pengajaran.
Nah, kalau bicara pengajaran, memang Anda harus punya guru. Disitulah peran guru. Kalau Anda membaca satu ayat, guru A bisa menafsirkan A, guru B bisa menafsirkan B. Dan itu jangan kaget. Contohnya, menurut Anda, Bunda Maria itu mati apa enggak? Bunda Maria tahu ya, mati apa enggak? Mati. Buat kita Protestan, Bunda Maria mati. Tapi kalau Anda ngomong sama Katolik, mereka bilang enggak, Bunda Maria nggak mungkin mati, ibunya Tuhan. Nah, kok bisa beda? Alkitabnya, waduh, Alkitabnya sama. Tapi bagaimana mengajarkan ajaran-ajaran tentu berbeda-beda. Dan itu jangan heran. Bahkan saya pernah berdiskusi masalah Katolik. Jadi Katolik itu mereka percaya Bunda Maria itu selamanya perawan. Ini kan sudah 17 tahun ke atas semua kan. Jadi setelah Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, tetap tidak berhubungan seks dengan Yusuf. Itu konsep Katolik, ya. Boleh ditanyakan ke Romo, ya. Tapi bagi Protestan bagaimana? Bagi Protestan kita punya konsep berbeda. Bahkan Tuhan Yesus punya adik. Masih ingat ya di Matius kalau nggak salah itu mereka bilang, loh ini kan Yusuf, ini kan Yesus anaknya Yusuf, bahkan saudara-saudaranya, maksudnya saudaranya Tuhan Yesus ada bersama kita. Jadi saudaranya Tuhan Yesus itu ada di kita. Bahkan di Alkitab ada yang namanya Yakobus, itu di siapa? Yakobus saudara Yesus. Lah orang Protestan berkata bahwa ya enggak lah. Ya setelah Yesus lahir, ya mereka tetap suami istri berhubungan seksual, boleh nggak? Ya boleh, itu bukan sesuatu yang dosa, itu sesuatu yang baik. Kalau di luar pernikahan itu dosa, tapi kalau di dalam pernikahan itu berkat. Jadi kalau Yusuf berhubungan seksual dengan Maria, ya wajar lah. Mereka menikmati berkat Tuhan kok malah dilarang. Makanya lahir adik-adiknya, itu Protestan punya. Tapi kalau diruntut dari belakang lagi, ternyata teologi itu juga dilahirkan dari kejengkelan Protestan terhadap Katolik. Karena Protestan ini zaman-zaman awal Martin Luther itu dibantai oleh Katolik. Jadi kalau Anda lihat FPI ribut sama Ahmadiyah, itu pernah terjadi di dalam kekristenan. Itu pernah, gitu ya. Jadi nggak usah heran ya. Radikalisme di dalam agama itu ada di mana-mana ya. Dulu orang Kristen dibantai oleh Katolik. Makanya banyak orang Kristen kemudian mereka berlayar kepada benua yang baru. Karena di Eropa mereka dikejar-kejar oleh Katolik. Mereka berlayar ke benua baru yang namanya Amerika. Betul? Yang dimana Amerika itu dikatakan benua yang penuh peluang. Makanya yang pindah ke benua Amerika, orang-orang yang tanda kutip disiksa di Eropa. 1 Protestan, 2 Yahudi. Itu banyak pindah ke Amerika. Nah orang Yahudi banyak di Amerika. Karena di Eropa dibantai sama si Hitler kan. Tetapi intinya ini 2 pengajaran yang berbeda, gitu ya. Nah terus yang benar mana? Tergantung kowe takon gurumu sapa. Nek gurumu Romo ya jelas jawabane, nek gurumu Mas Uung akan berbeda lagi jawabannya, gitu ya. Masing-masing punya alasan untuk itu ya. Tapi buat saya selama itu enggak prinsipil, ya sudahlah, enggak usah diperdebatkan, gitu. Maria mau perawan mau enggak, orang urusannya keselamatan gitu. Ngapain kita bengak-bengok hanya masalah sepele, gitu ya. Tapi maksud saya ini menggambarkan bahwa pengajaran Anda harus belajar memang. Kalau baca Alkitab, oke lah, Anda mungkin berdoa sebelum membaca Alkitab, minta pimpinan Tuhan. Tapi kalau bicara pengajaran, ya Anda harus punya mentor. Harus,
Ya kalau enggak nanti yang dibahas di situ kacau. Kalau hal-hal yang sepele oke lah. Tapi kalau hal-hal yang prinsipil bahaya, ya. Makanya jangan heran ada teologi kemakmuran, katanya kalau mau pengen tanah puterin 7 kali dalam nama Tuhan Yesus, nanti tanahnya pasti milik kita, gitu ya. Kalau pengen cewek cantik puterin 7 kali, gitu. Kok mesti ditapuk, gitu. Ya hal-hal macam itu ada. Dan itulah mengapa ada pemuritan, supaya apa? Murid kita punya pengajaran yang kuat. Ya, tapi yang kuat itu ya tentu tergantung gurunya. Kasus pemuritan yang bisa diacungi jempol sebetulnya apa sih? Saksi Yehova. Saksi Yehova itu pemuritannya luar biasa. Ya kita tidak melihat pengajarannya ya, pengajarannya memang menyimpang. Tapi bicara tentang bagaimana mereka memuridkan, luar biasa. Mereka itu kalau pergi berdua-dua. Anda tahu siapa berdua itu? Guru dan murid. Yang banyak omong pasti yang murid. Kalau muridnya udah kehabisan kata-kata, gurunya baru ikutan ngomong. Kalau gurunya masih belum bisa jawab juga, mereka akan pamit pulang, tanya ke gurunya lagi. Loh artinya kan loh strukturalnya bagus, mereka ngerti. Nah aku ora paham, aku takon sopo ngerti. Nah kalau kita kan enggak punya guru, ketika kita mentok takon sopo yo. Kita bingung untuk konsep pengajaran ya. Jadi pengajaran sekali lagi kita harus punya guru, punya mentor yang mengajar. Makanya kemarin minggu yang lalu saya membuka diri. Ada 2 yang sudah daftar, tapi nanti di bab ini saya mau jelasin bagaimana memilih murid ya. Oke. Yang ketiga, jadi yang pertama bicara sharing firman Tuhan, yang kedua pengajaran. Yang ketiga adalah bicara tentang aplikasi firman Tuhan. Aplikasi firman Tuhan ini gampang susah, bahkan banyak susahnya daripada gampangnya. Walaupun saya gampangnya 2 kali, gampang susah, ternyata banyak susahnya. Saya kasih contoh. 1 Korintus 7 ayat 12. Ini bicara tentang aplikasi. Nah, ini yang harus dipandang per kasus. Ya. 1 Korintus 7, kalau mau lebih jelas saya mundur beberapa ayat di belakang. Ayat 10 deh. Biar Anda bisa membedakan, ya. 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan. Jelas ya? Itu tulisannya jelas ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku. Terus Paulus ralat. Tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Wah, ini berarti dia Tuhan perintahkan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini kira-kira Paulus kutip dari mana? Matius 19, ya toh? Karena Paulus juga tahu itu diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Tapi problemnya di lapangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya ayat 12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Maksudnya ini kata-katanya Paulus, bukan kata-kata Tuhan. Paham ya? Jadi Paulus bilang, ini aku loh yang ngomong, bukan Tuhan, aku yang ngomong. Apa? Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah yang menceraikan laki-laki itu. Dan seterusnya. Ini konteksnya bicara tentang aplikasi firman Tuhan. Saya kasih backgroundnya ya. Jadi Korintus itu bicara tentang intinya ya. Ada orang yang salah satu mau wahing ya.
salah satu, masa apa sih ini? Kayak di nasi goreng ya. Pak Parso buka lagi Bu. Ya, jadi bicara tentang suami istri, di mana salah satunya percaya Yesus. Tapi mereka sudah menikah dulu gitu loh. Mereka sudah menikah dulu, kemudian yang laki-laki katakanlah dia jadi percaya Yesus. Sedangkan perempuannya enggak. Njur piye. Makanya Paulus bilang lebih baik jangan diceraikan. Kenapa? Karena nanti pasangannya akan menguduskan pasangan yang tidak percaya. Imannya akan menguduskan. Ini maksudnya melalui salah satu yang percaya, Paulus berharap yang satunya akan kenal Tuhan, gitu ya. Misalnya Bu Sugeng percaya Tuhan Yesus, tapi Pak Sugeng enggak, gitu ya. Dulunya dua-duanya enggak, tapi ketika diinjili oleh Paulus, Bu Sugeng terima Yesus. Piye? Cerai apa ora? Kan gitu toh? Nah, ini kan aplikatif. Metakon sopo Tuhan Yesus naik ke surga. Makanya Paulus bilang, "Ini aku loh." Maksudnya gini, ini jangan dijadikan tolak ukur untuk semua kasus. Ini kasusnya Paulus. Karena Paulus berharap pasangannya akan bisa ikut terseret kepada janji Tuhan, dikuduskan oleh pasangannya. Jangan berpikir bahwa oh berarti mlebu swarga iki nunut, ora ya. Masuk ke surga urusan pribadi, tapi maksud Paulus kalau yang satu sudah percaya, diharapkan pasangannya bisa ikut percaya, gitu loh. Maksudnya Paulus begitu. Kalau nggak percaya ya tetap aja masuk neraka ya, nggak ada hubungannya ya. Tapi maksud Paulus itu. Tapi ini hanya pada kasus di Korintus. Kenapa saya bilang kasus di Korintus? Emang tidak bisa dibilang ya, tapi ini beberapa penafsir bilang begini. Karena kalau nanti ini diceraikan, pasangannya ini diceraikan, maka ini akan menjadi pemandangan yang buruk bagi orang-orang di luar Kristen. Ya, itu gara-gara istrinya masuk Kristen udah dicerai gitu kan. Paham ya? Itu gara-gara suaminya ikut Kristen malah jadi cerai. Tapi ada kasus di Indonesia, masih ingat gak ya? 1 tahun yang lalu kayaknya ada seorang wanita yang Aceh yang terima Kristus, viral di video di YouTube. Terus dia dikejar-kejar suaminya, karena mau dibunuh, karena percaya Kristus. Terus kemudian akhirnya diceraikan. Terus akhirnya si wanita ini nikah lagi, setahu saya begitu. Si wanita ini yang Kristen ini yang tadinya Muslim jadi Kristen, kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki Kristen. Nah sekarang pertanyaannya, kok nggak pas dengan Paulus punya? Saya nggak bisa bilang kasus yang perempuan Aceh itu salah, saya nggak bisa bilang begitu. Harus lihat di lapangannya gimana. Ya kalau suaminya sudah bawa parang mau bunuh istrinya mau gimana? Dipertemukan ya jelas nggak mungkin. Kira-kira bakal iso ora iki pindah ke Kristen? Susah. Dan demi kebaikan yang lebih besar, saya yakin yang backup perempuan ini juga tentu hamba-hamba Tuhan besar gitu maksud saya. Mereka nggak mungkin berpikir segampang itu. Mereka sudah pikirkan dampaknya, akibatnya sehingga mereka bilang ya sudah cerai saja. Tahu maksudnya ya. Nah hal-hal semacam ini yang jauh lebih sulit. Nek mau soal Alkitab gampang. Pengajaran masih bisalah Anda baca-baca, Anda punya guru. Tapi kalau bicara tentang kasus per kasus ini beda. Saya pernah dapat cerita aja sih, kasus juga. Salah satu petinggi agama lain, agama seberang, istrinya 4. Dijamah Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Iya. Istrinya 4. Menurut firman Tuhan, ceraikan 3 istri yang lain. Setia pada istri pertama. Begitu. Kira-kira apa yang ada di benak 3 istri nanti yang ketika dicerai? Sontoloyo goro-goro mlebu Kristen aku dicerai kan gitu kan. Tahu maksudnya? Jadi kan harus per kasus maksud saya. Ya kan? Loh, lah gimana terusan? Lah kalau tetap 4, lah mosok ning gereja bojone papat-papat kok sakara. Kan ya aneh juga gitu. Tapi kan ini ada di lapangan. Kita nggak menutup mata, ada di lapangan gitu loh. Nah terus piye? Nah hal-hal semacam ini sekali lagi
harus diteliti dengan jelas. Kasusnya seperti apa, pertimbangannya seperti apa, sehingga Anda sebagai mentor bisa kasih wejangan yang pas. Saya bersyukur ini baru levelnya adalah sekolah minggu ya, sama Genji ya. Level orang dewasa akan jauh lebih rumit ya. Seperti kasus-kasus tadi yang saya cerita, itu akan ada gitu ya. Dan itu yang bikin kita jadi bingung ya. Nah, ini perlu adanya mentor, sangat-sangat perlu banget kalau ini. Kalau pengajaran tadi perlu, ini perlu banget. Karena apa? Karena ya kasus-kasus seperti ini yang ada di lapangan yang kita nggak bisa seenaknya. Nah, kalau kita menjumpai kasus seperti itu gimana? Jangan asal ngomong. Kalau memang Anda nggak tahu ya bilang, Pak, saya nggak tahu. Tak tanya sih, tak rundingan sih, tak teliti dulu kasusnya. Nanti ibu kasih tahu, enak epi. Ya toh? Karena apa, kalau kita terlalu tergesa-gesa omong, ya ini bener, ini salah, gitu kan? Paulus dia sampai mengutip, ini aku loh, bukan Tuhan. Ini aku yang ngomong, bukan Tuhan. Ya. Makanya ketika saya omong di Facebook, di YouTube ya, saya kutip ayat ini dan saya bilang bahwa Alkitab itu tidak semuanya firman Allah. Salah satunya, lah ini kan firmannya Paulus, bukan firman Allah ya. Ini firmannya Paulus loh, ini bukan firman Allah ya. Pada komen gitu, pendeta sesat. Loh, ya bukan begitu. Kita harus lihat memang ini omongannya Paulus sendiri yang bilang, ini aku, bukan Tuhan loh. Aku salah nih dia gitu. Itu aja sudah ya pendeta sesat ya, haleluya ya. Ya seperti itu ya. Jadi 3 hal yang akan dibahas materinya adalah firman Tuhan, pengajaran, dan aplikasi. Itulah mengapa saya sangat menyarankan Anda punya mentor. Ya, karena ini berat. Dalam arti kata hal-hal semacam ini. Tapi ini bisa disiasati dengan tadi itu. Kalau ada yang nanya, Anda ragu, ya dipose, takon sopo Mbak Novi, tanya Mas Uung, tanya saya. Satu kasus begini, nanti jalannya seperti apa, Anda sampaikan lagi ke anaknya. Itu juga bisa jadi solusi ya, kalau memang belum punya mentor yang bisa diandalkan ya. Yang kedua, bagaimana dalam hal memuridkan adalah kita jangan pernah jual murah, tapi jangan jual mahal. Tapi saya nggak setuju dengan pemuritan yang jual murah. Saya kasih contoh di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Langsung dicepetin aja ya. Jadi Anda baca lah ya. Intinya adalah begini. Ayat 66 ya. Tuhan Yesus bicara sesuatu yang keras begitu ya. Dia bicara bahwa dia adalah roti hidup. Ya, dia bicara orang yang diselamatkan itu karena kasih karunia ya. Perlu dipahami, orang Yahudi memahami masuk surga itu karena perbuatan baik. Mereka melakukan hukum Taurat nanti masuk surga. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak. Ya toh, kamu itu dikasih karunia untuk selamat. Besok hari Minggu saya juga mengutip ini ya. Jangan berarti terus Anda enggak datang loh ya. Ya. Nah, ayat 66 berkata gini, mulai dari waktu itu banyak murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Murid-muridnya wis lah ketoke berat iki ya, omongane keras atos ra enak dirungokke, aku lungowe. Tapi yang menarik ayat yang ke-67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Banyak yang pergi murid-muridnya. Ke-12 murid ngomongin piye? Ora melu lunga sisan. Ngono lah. Kurang lebih begitu. Sangar ya. Tuhan Yesus juga bilang, "Please, jangan pergi dong, temenin gue." gitu. Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Lu mau pergi sekalian, pergi aja. Ya. Maksud saya begini, jangan sampai mentor diremehkan. Mentor sudah selayaknya dihormati. Bahkan Paulus pernah bilang, bagi orang-orang yang cakap mengajar harus dihormati 2 kali lipat. Tegas.
Jadi kalau memang murid-murid itu kurang ajar, jangan terus melayani. Melayani. Dalam beberapa kasus kita perlu kasih, tapi dalam beberapa kasus kita perlu adil. Tuhan Yesus juga begitu. Adil dan kasih berjalan bersama. Gak bisa Anda cuma bilang kasih itu muridnya kurang ajar, kita ampuni, kita peluk. Ya, dalam beberapa kasus ya. Tapi kalau terus sampai, waduh, saya pernah lihat bagaimana murid itu kurang ajar sama mentor. Makanya saya bilang ke Mas Uung waktu SPA ya, Mas, murid memang kurang ajar dan perlu diajar. Jangan ragu untuk mengajar. Ya puji Tuhan Mas Uung sependapat dengan saya. Jadi kita menentang compassion ya. Lo pernah lo waktu yang di mana itu di gerejanya Pak Sudi ya. Sompol itu saya ngomong nggak bisa. Ya firman Tuhan bilang Wahyu 3 bilang bahwa tidak ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Sudah titik sudah. Ya, kalau sampai dihajar sampai bapak belur ya itu bapaknya sing edan. Tapi kalau cuma dicetot, dijewer itu nggak boleh. Itu kurang ajar nanti anaknya sama mentor. Jadi mentor jangan jual murah. Kalau memang anak itu nggak mau belajar, ya sudah. Jadikan dia jemaat biasa. Artinya apa? Dalam kasus Matius 28 tadi, ada yang berkatakan, kemarin saya pernah omong ya, lahir baru dulu atau beriman dulu? Masih ingat jawabannya? Apa? Ya betul. Karena kalau nggak lahir baru dulu, bagaimana dia bisa beriman? Nah hal yang sama juga begitu. Ayat 19 berkata demikian, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Jadi jadikan semua bangsa murid, tapi nggak diajar loh, belum diajar. Disuruh apa dulu? Baptis dulu. Habis baptis baru ayat 20, dan ajarlah mereka. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang masih belum dikasih hati yang baru sama Tuhan. Model ini ketemu jenengan, ya wes. Ampun. Ya, makanya kemarin saya bilang doa itu perlu. Doa itu penting. Kalau engkau mengalami anak murid ya, yang satu ini kayaknya selalu menolak, dikasih pengajaran selalu menolak, datang nggak aktif. Ya bawa dalam doa. Buat saya model begitu, hatinya belum dikasih yang baru. Kalau hatinya belum dikasih yang baru, Anda mau ngecipris kayak apa? Percuma. Firman Tuhan jelas bilang, harus dibaptis dulu. Baptis itu bicara apa sih? Lahir baru toh. Memang baptis itu lambang, tapi esensinya bicara tentang lahir baru. Yang mati dikuburkan, yang lama dikuburkan bersama Kristus, yang baru bangkit bersama Kristus, kan begitu ya. Kalau ditenggelamin tok nggak diangkat-angkat, ya mati tenan. Tapi karena dibaptis itu ditenggelamkan, dan saya tidak pernah lupa untuk mengangkatnya lagi, berarti dia lahir baru konsepnya. Selama dia belum lahir baru, jangan diajar, didoakan, gitu loh. Jadi kalau memang ada muridmu yang, pokoknya angel lah, jangan berharap dia nilainya baik dalam kurikulum yang Anda berikan. Orang saya mikir kurikulum saya. Bahwa dia dalam doa setiap malam. Saya yakin sih doa besar kuasanya, betul? Apalagi didoakan oleh mentor-mentor yang mencintai muridnya. Betul nggak? Pasti Tuhan dengar. Nah, kalau sudah dikasih hati yang baru sama Tuhan, itu gampang. Ya, makanya Tuhan bilang baptis dulu. Lahir baru dulu, baru diajar. Ini orang, kowe podo ngomong mbek tembok. Percuma, ya toh? Karena naturnya masih berdosa. Ya kembali, ya toh? Jadi tidak ngemis sama murid, ya. Jual mahal dikit lah ya. Jangan kemahalan, tapi jangan juga ngemis murid ya. Nah, yang ketiga, ini bicara tentang memilih murid. Ya, itulah mengapa saya masih belum tahu nih yang dua ini gimana nih. Saya masih pakai logika saya, belum bicara iman dulu ya. Lukas 6 ayat 12 ya.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ngapain sih? Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Jadi sebelum memilih 12 orang, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Saya nggak tahu ke depan ini kita nanti modelnya mau model Tuhan Yesus atau memang kita sudah diplotkan. Ya, memang logika sederhananya, gampangnya ya diplotke. Si A melu Vero, si B melu Mbak Lisa, ya toh? Nah terus nggak sesuai dengan firman Tuhan dong. Ya memang ada yang berkata ini kan khusus rasul. Ya kalau murid-murid mah nggak bakal jadi rasul. Ya, tapi buat saya penting sekali Anda berdoa untuk memulai pemuridan. Saya bukan kelenik ya, tapi ketika Anda berdoa dan Anda sebut nama murid, itu dampaknya besar. Ya. Bukan dampak buat Tuhan. Karena ada yang bilang, loh Tuhan kan sudah tahu apa yang akan kita doakan sebelum kita berdoa. Iya sih, lah terus ngapain kita berdoa? Kan Tuhan sudah tahu toh, Bu Ani itu anak permasalahan apa? Tahu. Ngapain Bu Ani berdoa? Kan Tuhan sudah tahu. Berdoa itu bukan buat Tuhan. Berdoa itu buat kita. Saya kasih contoh ya. Ketika Anda cuma berdoa begini. Tuhan, saya berdoa untuk murid-murid saya Tuhan. Engkau yang berikan hati yang baru kepada mereka sehingga mereka bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Beda dengan Anda berdoa begini. Tuhan, saya berdoa untuk Vero Tuhan. Ketika saya omong Vero, di kepala saya muncul wajah siapa? Lisa, ya orang mungkin. Ini jenenge sableng gitu. Lah ya nek aku ngomong Vero ya sih muncul di kepalaku siapa? Ya wajahnya Vero. Jadi ketika kita berdoa jauh lebih fokus, kita memang berdoa untuk Vero, kita mau berdoa untuk Lisa, kita mau berdoa untuk Tebing, paham ya? Jadi sangat penting buat saya sebut nama muridmu dalam doa. Sekali lagi itu bukan buat Tuhan, buat kita. Dan itu akan memunculkan empati yang lebih kepada anak itu. Ketika kita, tadi saya kasih contoh Vero lah ya. Ketika saya berdoa untuk Vero, wajahnya terbayang, gak cuma wajahnya. Apa yang dia pernah curhatin, ya kan? Apa yang jadi pergumulan dia, itu muncul otomatis. Tapi kalau cuma Tuhan buat segenap jemaat Condrokusumo, sopo gue? Segenap cuma Condro, yes. Ini doa syafaat ora apa-apa ya. Doa syafaat satu-satu disebutke ya kapan bare gitu. Tapi kalau untuk kasus pemuritan ya, kasus pemuritan ya harus didoakan namanya. Satu-satu Anda doakan. Saya yakin orang tua di sini ketika mendoakan anak-anaknya sebut namanya, betul ya? Ketika Bu Paulina mau berdoa untuk Aldo, Alfian pasti sebut namanya. Apalagi anaknya cuma 2, ya kan cepet bare. Makanya sebetulnya ini cocok sama program KB pemerintah ya. Nah, anaknya oke kapan bare itu? Bukan aku meh turu tapi iki ndongake anak 15 suwi. Ya. Jadi sekali lagi Anda perlu berdoa untuk membuat murid-muridmu itu menjadi dekat denganmu secara emosional. Ya. Kalaupun mereka nggak emosional sama kamu, kamu emosional sama mereka. Maksudnya bukan terus ketemu emosi, bukan ya. Maksudnya kamu lebih punya empati gitu. Kan apa? Tadi malam aku berdoa buat dia. Ya toh? Ketika misalnya Ina gitu ya, Ina mendoakan Tebing katakanlah ya. Tebing misalnya kakinya habis kecepit misalnya ya toh. Rodok pincang sithik. Terus Ina berdoa, Tuhan, hambamu berdoa untuk Tebing yang kakinya terjepit, yang saat ini belum pulih. Saya tanya, ketika besok ketemu Tebing, yang dilihat sama Ina pertama kali apa? Kakinya. Betul. Loh, karena Ina ingat loh, tadi malam saya doain kakinya. Aku mau lihat, udah lebih baik. Gitu? Jujur, saya juga kadang-kadang lupa gitu. Misalnya dicurhati sama Mbak Novi, 2 hari ketemu, lali. Berpisah ketemu Mbak Novi, pisah baru kan.
Wah, aku ora takon masalah ya. Loh, seneng nggak ada orang, misalnya saya curhat sama Mbak Lisa gitu ya, wah aku dioyak-oyak debt collector gitu. Wah, ngeluh aku gitu, wah duitnya entek isian. 2 hari kemudian saya ketemu Lisa, terus Lisa nanya, "Piye Om masalahmu?" Seneng lah. Jujur seneng nggak? Seneng lah. Seneng toh. Kita udah ditanyain tok seneng. Pemenang disilai duit itu. Baru ditanyain sama Lisa, "Om, piye masalahmu?" Sing kae lho, sing rong dino wingi jenengan cerita. Oh iya, aku bisa curhat perkembangannya. Ya toh? Gini loh, ternyata gini. Wah, Lisa juga seneng. Aku yo merasa diperhatikan. Dan itu semua kenapa? Doa. Ya, saya nggak bicara tentang yang supranatural, Tuhan bekerja, iya. Tapi bicara tentang kita dulu lah. Ketika kita berdoa, kita membangun empati kita kepada murid. Jangan berharap murid bisa dekat sama kamu kalau Anda belum dekat sama mereka, gitu kan? Ya, bagaimanapun mereka levelnya lebih bawah di bawah Anda. Jangan berharap murid itu levelnya seperti kita ya. Kalau levelnya murid seperti kita, ya mereka nggak akan jadi murid kita. Ya, mereka pasti cari guru yang lebih pintar gitu ya. Jadi yang ketiga, memilih murid harus doa. Pastikan sebut namanya dalam doamu, ya. Ini poin kedua, masalah bagaimana. Nah, ketiga, ini bicara tentang bentuk diskusinya, bentuk pemuritannya bagaimana. Selamat datang Mas Henry Dwi Nugroho, ya. Diskusinya bagaimana? Coba kita lihat di Lukas 24 ayat banyak ya, 13 sampai 27. Wih. Ini adalah cerita Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya baca yang kira-kira sampai kita paham gitu ya. Nanti sisanya Anda baca di rumah ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita tahu ceritanya lah. Intinya apa? Bertukar pikiran. Jadi dalam pemuritan itu kita tidak menanamkan doktrin. Jangan salah ya. Ada beberapa konsep teologi yang saya dan Pak Joko berbeda. Ya, tapi itu normal. Ya, bagi Pak Joko seperti ini, ya monggo, bagi saya seperti ini gitu kan. Tapi ini enggak terus jadi, karena ini memang bukan sesuatu yang fundamental ya. Kalau masalah trinitas mah kita sama lah ya. Tapi kalau masalah-masalah yang cuman perpuluhan, masalah-masalah persembahan, itu mah ya oke lah, Pak Joko punya pendirian sendiri, saya punya pendirian sendiri, it's okay. Kenapa? Karena kita bertukar pikiran, bukan mendoktrin, bukan cuci otak, bukan terus pokoknya aku A, kamu akan lulus kalau kamu sudah bilang A. Belum, gak bisa begitu. Ingat, mereka ini bukan murid kita, mereka itu murid Yesus. Bilang tadi ya, jadikan semua bangsa muridnya Yesus, bukan muridnya Mbak Bu Ani, bukan muridnya Mbak Vero. Kalau murid kita sudah kita bawa mengenal Yesus, ya sudah, tugas kita selesai. Selebihnya selama hidup dia akan belajar kepada guru agung, bukan lagi kepada kita. Ya, jadi bentuknya adalah bertukar pikiran. Di dalam Alkitab sering sekali Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, tanya gimana? Menurutmu, gitu? Ketika Petrus begitu, menurutmu siapakah aku ini? Betul ya? Menurutmu, kalau ada 2 orang yang disuruh, tapi kemudian dia bilang ya, tapi nggak dikerjakan. Yang bungsu disuruh, bilangnya nggak mau, tapi kemudian dia menyesal dan akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Tuhan Yesus tanya apa? Menurutmu manakah yang benar? Cakep ya? Tuhan enggak gini loh. Pokoknya sing A ini bener.
Sing B iki salah. Ora, Tuhan Yesus, monggo menurutmu piye? Ana kasus kaya ngene. Menurutmu bagaimana? Dari tukar pikiran, kita jadi ngerti cara berpikir murid-murid kita. Dan dari situ kita bisa tahu mana yang perlu dibetulin. Betul ya? Saya masih ingat, siapa yang ceritain? Satu anak ditanyain, mamamu kerja apa? Tidak tahu. Tapi berangkatnya malam, pulangnya pagi, dandannya menor. Wah, kacau juga ya. Nah, tapi kan maksud saya ini berarti pasti akan berdampak pada cara pemikiran dia. Betul ya? Bagaimana kita tahu? Ya ketika kita bertukar pikiran. Ada kasus seperti ini nih. Menurutmu piye? Oh, menurutku nggak apa-apa, Mbak Ina. Ya namanya cewek kan ya morotin cowok ya normal lah. Nah, misalnya itu konsep itu misalnya. Ya nek cowoknya nggak ada duangnya ya males lah gitu ya. Ya ini kan pemikiran yang keliru. Tapi jangan sampai dalam diskusi ini kita memakai asumsi kita benar. Ya pokoknya biarkan dia pikirannya dia gimana. Lalu kita ajak diskusi dengan pijakan yang sama. Nah, ini penting nih, pijakan yang sama ini penting. Saya kalau bicara, maksudnya diskusi, kalau pijakannya sudah beda, sulit. Pijakan itu dalam bahasa fisika itu acuan ya, titik acuan. Saya sih tahu ya, ini kan kita mau di gereja ya, kemungkinan besar acuan kita adalah Alkitab. Ya memang itu bagus, tapi di beberapa kasus ya kita kadang harus pakai acuan yang berbeda. Nah, saya kasih contoh ya, saya ngobrol sama orang Muslim. Kalau saya pakai acuannya Alkitab, ya dia nggak akan percaya. Kalau dia pakai acuannya Al-Quran, ya saya yang nggak percaya. Iya kan? Nah maksud saya begini, mungkin Anda akan menjumpai murid-murid yang imannya masih lemah, dia belum bisa memakai Alkitab sebagai acuan. Dia memakai cara pandang orang tuanya sebagai acuan, gitu. Misalnya tadi bicara tentang cewek itu ya morotin cowok wajar katakanlah ya, nek iso is pokoknya cowok ini diporotke sakake duitnya dijupuk sakake tinggal lunga misalnya. Loh tapi di Alkitab percuma Anda ngomong begitu. Acuan dia bukan Alkitab gitu. Acuan dia bukan Alkitab. Anda mau ngomong ini Matius 7 percuma. Acuan dia bukan Alkitab. Anda harus ngerti dulu acuan dia apa sih. Masuklah di acuan yang sama. Saya terlalu percaya Alkitab itu dilogikakan bisa banget. Saya kasih contoh deh. Minum ini maksudnya, bukan contoh. Lisa ngeliatin ini. Saya kasih contoh. Lihat ini bukan ini contohnya Lis. Saya haus. Saya contoh. Menurut Alkitab, istri itu jumlahnya berapa? 1. Menurut cek toko sebelah 4. Ayo toh? Pertanyaannya, sing bener sing ndi? Kalau kita ngomong ayat, ya ono ora percaya. Ya toh? Nek ono ngomong ayat, ya aku ya ora percaya padha wae, ya toh? Lah terus piye? Wes lah, acuane logika. Gitu aja. Gini aja deh. Kalau kita lihat seorang kakek-kakek menggandeng mesra seorang nenek-nenek yang adalah istrinya, dibanding Anda melihat seorang kakek-kakek menggandeng nenek-nenek yang istrinya dan noni-noni yang juga istrinya. Ning atimu ki adem ndi ngono wae ya. Loh kan kita nggak bicara Alkitab, nggak bicara cek toko sebelah. Menurutmu adem di mana? Wah, semacam ini bisa jadi cara berpikir logis gitu loh ya. Saya mau tanya, Hendri sing celelekane kaya ngono, yakin iso? Menurut Hendri, deloke sing adem sing ndi?
Alah. Nah, itu. Loh ini logika sederhana loh. Apalagi kalau yang tanya itu, kalau yang tanya ke saya cewek, ya gampang lagi gitu. Ya tinggal saya tanya lah jenengan kira-kira yang di bojo pengen bojomu mung siji tok kowe tok istrine apa papat. Kan ngono tok kok. Sudahlah, nggak ada wanita yang mau dimadu, tenang saja ya. Itu kan logika yang kita bawa sebagai pijakan, acuan. Ya, jadi dalam kita berdiskusi, memang kita pemuritan Alkitab. Tapi dalam beberapa kasus, mereka itu punya pijakan lain. Mereka punya pijakan kebiasaan di rumah, mereka punya pijakan omongan orang tua. Ya nggak masalah, dengerin dulu pikiran mereka apa sih? Oh gini-gini, nanti Anda kan bisa menilai, oh berarti sing keliru iki. Sing bener, sing keliru. Seperti Apolos tadi. Apolos diajar sama Priscilla dan Aquila nggak panjang lebar, karena Priscilla dan Aquila udah tahu, oh ini yang salah ini. Yang bener ya nggak usah di ute-ute, ngapain mindon gawe ini itu. Ya sing salah aja. Ini loh, yang salah kamu tuh di sini. Paham, ya sudah. Semalam selesai gitu. Tapi kalau memang perlu panjang, wah ini berat nih murid. Ya enggak apa-apa. Makanya saya pun percaya bahwa pemuritan enggak harus masuk bareng, keluar bareng. Oh ya. Maksudnya ada perayaan kelulusan gitu loh ya. Enggak juga kalau buat saya ya. Dari kita mentor kita bisa tahu dari 3 anak kita yang memang sudah pantas lulus yang mana. Oh yang ini udah pantas lulus. Ya sudah enggak apa-apa. Nah, yang 2 belum pantas lulus ya udah biarin. Anda akan ambil lagi 1. Ya. Tetap 3, tapi yang 1 sudah mentas jadi rekan sekerja. Ya, ini bicara tentang diskusi, apa yang diisi di dalam pemuritan. Terus yang berikutnya juga, apa yang kita bawa, goalnya apa sih? Firman Tuhan bilang bahwa kita ini harus melayani Tuhan. Memang goalnya itu bicara tentang pemuritan lagi, nanti itu minggu depan pengutusan. Tapi goal kita memang pengutusan, tetapi untuk pengutusan sebelum masuk ke pengutusan, bahwa mereka untuk melayani. Karena orang yang nggak pernah melayani disuruh jadi mentor, mabuk. Tapi kalau sudah pernah melayani, siapa di sini yang pernah melayani dan pernah tersakiti? Ya, Mbak Novi langsung angkat tangan paling kencang itu. Kan biar Pak. Ketika kita melayani, pasti kita pernah disakiti. Dan itu sebagai sangu yang baik ketika kita jadi mentor. Ya, sehingga kita bisa terbiasa ketika murid nggak percaya sama kita, murid tanda kutip memberontak terhadap kita, ya kita sudah kebal lah gitu ya, karena di pelayanan biasa lah ya biasa ya main musik gegeran masalah kunci biasa. Nah makanya bawalah mereka ke dalam pelayanan, dan pemuritan adalah wadah yang tepat untuk belajar pelayanan. Saya kasih contoh, tidak semua orang sepede saya dan Mas Uung. Mas Uung itu, saya ya Mas, gitare ora pas kunci nih, tapi tetap gitar deh. Cuek gitu. Ya cuek. Ketika dimintain lagu ini, Om ra iso liyane we. Om piye nek sing aku iso wae. Ya loh, ini kan belajar. Kalau Anda sudah melayani di depan situ, Pak Aris maju ke depan minta 1 lagu, bingung gitu. Kenapa? Urung latihan gitu. Tapi kalau di konteksnya pemuritan, gampang. Harusnya lebih gampang. Misalnya nih, Mas Uung, murid saya, terus Mas Uung, "Yo Mas, gitar." Om Yoyok terserah milih lagu apa. Sing penting nadane C. Lah kenapa? Aku mau iso C. Loh, kan di konteks pemuritan kan nggak masalah toh. Tapi di konteks pelayanan ibadah minggu kan yang ngawur. Pak Aris minta lagu, "Pak, sing liyane Pak, aku ra iso kuwi."
Piye Pak sing ana ning kene wae iki ya nggak mungkin lah, paham ya? Tapi di dalam pemuritan ini wadah yang pas untuk mendidik mereka apa? Melayani. Musik katakanlah, doa katakanlah. Ini juga perlu hikmat. Doa itu saya tuh keinget adik ipar saya itu kan backgroundnya Katolik. Jadi rupanya di dalam Katolik itu jarang orang awam berdoa, itu jarang. Ketika dia disuruh berdoa sama nok itu dibuatin kepean. Jadi ketika dia berdoa tinggal baca. Ya, saya tahu sih karena saya nggak ikut doa loh. Ya maksudnya saya lihat mau kepean ya. Tapi maksud saya begini. Contohnya ya, kita mau ngajarin murid kita berdoa, gitu ya. Itu hal yang baik ketika kita gini. Besok kamu yang berdoa ya. Jadi pertemuan besok minggu depan misalnya. Pertemuan minggu depan kamu yang berdoa supaya anak ini bisa nyiapno. Jangan terus ya kalau Bu Lina kan sudah ahli kayak tadi saya habis nyanyi nanti Bu Lina berdoa ya siap langsung. Tapi nek murid-murid kita kan mereka nggak berani berdoa dan akibatnya nanti nggak mau berdoa, ya kan? Tapi kalau kita udah ngomong minggu depan kamu yang berdoa untuk awal, nanti yang tutup si B. Oh ya, nah, mereka kan siapin dulu doa, ditulis yang bagus, terus nanti kita juga ketika mau berdoa, ayo semuanya kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Nah, ketika lipat tangan, tutup mata berdoa, baru anak itu buka kepean. Allah Bapa yang terpuji, yang menciptakan langit dan bumi. Mantap itu. Oh, doanya mantap. Dan kira-kira besok ketika dia diminta doa lagi berani? Berani. Lah kalau pertama ketemu panasan layu-layu karena telat, kamu berdoa. Lagi panas itu piye doanya itu. Nah, tapi ketika kita pakai cara-cara seperti itu, kita jadikan pemuritan ini wadah mereka belajar berdoa, belajar melayani. Alangkah baiknya juga kalau Anda bisa bawa mereka dalam pelayanan kita. Contohnya nih Mas Uung punya murid. Mas Uung mau kunjungan ke anak PPA. Bawa Mas murid-muridmu. Kowe sesuk Kamis kosong ora? Kosong melu aku. Tuhan Yesus kan begitu tuh. Kayak kosong rak, melu aku ning Gunung Nebo gitu. Ya, kayak prei toh? Prei. Melu aku ning Getsemani gitu. Loh, sama Tuhan Yesus juga begitu ya. Jadi mengintili mentornya. Jadi ketika Mas Uung melayani katakanlah mengunjungi anak-anak PPA gitu ya. Kan muridnya Mas Uung belum tentu anak-anak PPA, bisa jadi muridnya Mas Uung Hendri, muridnya Mas Uung Riki misalnya. Nah, ketika mereka ditelepon, sesok Kamis kosong ra? Kosong melu aku. Ning ndi pokoknya melu. Ke tempat-tempat pelayanannya Mas Uung. Mereka akan lihat sendiri gimana Mas Uung melayani, bagaimana Mas Uung mendoakan anak-anak, bagaimana Mas Uung bicara dengan dengan orang tua PPA. Mereka akan banyak belajar. Ya. Jadi belajar itu enggak cuma di gedung kotak yang sempit ini, tapi sebetulnya lebih banyak belajar di pelayanan luar. Mas Uung misalnya mau pelayanan apa itu? SPA ya. Kasih apa? Materi gitu ya. Diajak muridnya boleh? Boleh banget. Betul? Ikut aku. Ngopo aku meh. Dan itu bagian dari pemuritan, jangan salah. Jadi enggak apa ya, kaku pokoknya pemuritan tuh harus di ruangan, dimulai dengan menyanyikan satu pujian. Ya, hidung jemaat nomor 5 ya enggak juga, terserah ya. Ina misalnya mau bikin apa itu? Tangsit. Murid-muridnya di bawah enggak apa-apa. Loh, minimal mereka bisa belajar bagaimana cara bikin tangsit. Terus jenengan misalnya jualin, ikut aku yuk, jualin. Loh, dari situ saja mereka bisa belajar. Contoh nih. Contoh ya, kamu nitip 10 pangsit ke toko A. Setelah 1 bulan kamu ke toko A lagi,
sing ritur 9. Murid-muridmu lihat loh, jenengan ngambil 9 ritur. Mereka akan lihat tampang wajah. Engkau bilang, puji Tuhan, payu siji. Atau kesal-kesal. Payu siji. Loh benar ya? Loh, mereka akan terekam bagaimana mimikmu, bagaimana kamu ngomong sama yang punya toko. Makasih ya, aku diperbolehkan nitip, walaupun cuma laku satu. Mereka akan belajar. Kita nggak sedang mengajarkan mereka untuk cari duit, bukan. Tapi bagaimana kita sharing hidup, bagaimana kita mempraktekkan mengucap syukur dalam segala hal. Orang mau diomongke di kelas, tapi mereka melihat bagaimana. Oh, Mbak Lisa, misalnya nih, ketika ikut aku yuk jemput Jojo. Tuh, ini sharing aja ya. Saya melihat Mbak Lisa dengan kesabarannya handle Jojo, itu jadi berkat loh buat saya. Betul nggak? Nah kalau bisa jadi berkat buat saya, apalagi bagi murid-muridnya Lisa. Betul nggak? Loh hal yang sederhana loh, kelihatannya cuman materi hari ini apa? Metuk Jojo. Metuk Jojo ke boleh banyak kurikulum. Loh iya. Masalahnya orang metuk Jojo nih. Tapi ketika Mbak Lisa terus cerita tentang Jojo, terus jemput Jojo, mereka lihat bagaimana Mbak Lisa dengan kesabarannya, ya toh? Ketemu Pak DJ, ya toh? Ya, Mas Uung ketika hari ini kurikulum apa? Ning omahku yo, resepsi omahku. Ora masalah umure tok. Umure juga resepsi yo ento, ya toh? Ojo dilebokke SPA lho ya. Masuk ke rumahnya Mas Uung nyapu, Mas Uung nyuci piring, muridnya lihat. Loh Mas, jenengan kan bapak rumah tangga toh. Lah bojomu kan ya ning omah toh. Kok sing nyapu kowe, sing umbah-umbah piring, nyetrika kok kowe? Bojoku ngamuk. Apakah itu jawabannya atau Mas Uung punya jawaban lain? Loh itu mereka kan belajar, itu Mas Uung bojoku galak. Oh ya wes, mereka angkat tangan. Loh, tapi sekalipun seperti itu, ini bisa di-sharingkan loh. Ya maaf ya, misalnya ini kan terlanjur sudah Mas Uung ya, terlanjur ya. Cuma kalau misalnya di-sharingkan misalnya, makanya kalau cari istri ya jangan galak-galak. Loh itu kan bisa di-sharingkan itu. Atau mungkin Mas Uung bilang, aku meh jujur mbek kowe cah. Biyen ki bojoku ki ya ora galak. Cuman aku biyen pernah melakukan satu kesalahan. Ngene ya akhirnya ngene, aku paham lagi resikoku lah. Loh mereka menghargai loh kejujuran Anda. Betul enggak? Mula Mas Uung ngei wejangan, ojo nganti kowe ora ngarik keluargamu. Abot bayaran. Bayar harganya berat. Loh mereka kan bener-bener gatekke. Padahal kurikulum apa? Dolan ning omahe Mas Uung, delok Mas Uung nyapu mbek nyuci piring. Tapi ini bisa sampai mana-mana, tapi itu lebih ke mengalir gitu loh. Nah itu yang saya bilang tadi, perlu doa dulu sebelum pemuritan. Kita nggak tahu kita diperhadapkan situasi seperti apa gitu ya. Ya toh, misalnya Mas Uung ketemu saya pelayanan atau apa main musik, WL, ajak murid-murid, ya toh. Kok Mas, jenengan sing WR kan jenenge worship leader toh. Kok murid pemusiknya kok ngayalan toh? Ya ora manut to musike ya, jenengan iso ngandani. Ya jane metak bacok. Nah kan ngono kan. Mereka kan jadi mengerti. Oh gitu ya. Ya enggak lah ya. Intinya enggak harus di lapangan, ya. Silakan Anda bisa berbagi banyak hal dan saya melihat Anda itu punya potensi yang luar biasa. Tapi ingat, biarkan mereka bertukar pikiran. Menurutmu piye? Kita tidak sedang mendoktrin mereka. Kita sedang membawa mereka bertemu dengan guru sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Yang terakhir, ya jadi wadah untuk belajar. Yang terakhir, gini. Ada yang
kasus-kasus itu mentor yang merasa berat untuk mendidik anak-anak. Karena mereka sudah buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan. Jangan heran ya, jangan heran. Memang besok itu ketika minggu terakhir saya bicara pengutusan, saya bicara tentang rahasia ketika kita berdiskusi dalam kelompok. Tapi jangan heran, muridmu belum tentu bisa dipercaya. Ya, kita mikirnya kan Ustaz wanti-wanti loh, jangan ngomong sopo-sopo ya. Aku curhat tapi jangan ngomong sopo-sopo. Ya, jangan kaget besok masuk warta jemaat. Loh, ternyata jenengan curhatin Vero. Vero diketik sisan. Ya maksudnya itu kadang itu membuat kita jengkel, marah, dipermalukan dan banyak hal lain. Ya toh? Kadang ada orang yang bertanya, bagaimana supaya kita bisa handle orang-orang seperti ini gitu ya. Cara pandang. Yang keempat ini, ketiga ini 3.3 ya, yaitu bicara tentang cara pandang. Banyak di antara kita hanya melihat mereka itu sebagai pelaku. Tapi saya mau kita melihat mereka sebagai korban. Saya kasih contoh ya. Seorang istri, suaminya tuh kasar sekali. Ngomong kasar, terus bertindak juga kasar. Teliti punya teliti, ternyata di keluarganya suami itu memang tipikalnya kasar-kasar. Kakaknya yo kasar, adiknya kasar, orang tuanya kasar. Kesimpulannya apa? Suamimu tuh korban. Ya kan? Karena dididik di keluarga yang kasar, makanya suamimu jadi kasar. Ketika Anda mengubah dari pelaku menjadi korban, kasih itu bisa muncul. Ya, saya kira Tuhanku memandang kita bukan sebagai pelaku kejahatan semata, tapi Tuhan tahu kita ini korban. Ya kan? Karena Adam dan Hawa, karena setan itu, maka kita semua jatuh ke dalam dosa. Makanya akan dihabisi setan, dihabisi Tuhan itu setan. Makanya ketika setan ketemu Tuhan waktu di yang orang gila ya, Gerasa, ya kan? Setan takut, mereka menyembah Tuhan dan bilang, mau apa nih? Bukankah belum waktunya kau menyiksa kami? Tuhan mau menyiksa setan. Saya sempat bertanya, kok manusia ini dikasih spesial ya? Kita ini diberi pengampunan, sedangkan setan kok enggak gitu. Ya ini mungkin salah, tapi mungkin Tuhan memandang setan ini pelaku, sedangkan kita adalah korban. Kalau Anda melihat murid-muridmu suka bohong, suka nyuri uang, setelah Anda pelajari lebih dalam, ternyata keluarganya itu keluarga yang broken home, bapaknya kasar dengan dia, saya yakin akan jatuh belas kasihan. Betul nggak? Karena Anda melihat anak ini bukan sebagai pelaku, anak ini korban. Itulah mengapa Anda harus memuridkan dia. Jadi cara pandang yang harus dirubah. Ini saya ambil dari Yunus 4. Yunus 4 ayat 11 ini bagus sekali. Yunus 4 ayat 11 itu ceritanya kan Yunus ke Niniwe. Intinya dia nggak mau untuk memberitakan Injil di Niniwe. Yang menarik adalah Tuhan bilang, kenapa sih Tuhan itu sayang sama orang Niniwe? Tuhan bilang begini ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi mereka itu bukan gak mau berbuat baik, tapi mereka gak ngerti berbuat baik. Mereka gak bisa membedakan yang kanan dan yang kiri. Mereka gak bisa membedakan yang baik
Dan yang jahat, saya mau tanya, itu korban atau pelaku? Korban. Orang Niniwe itu nggak ngerti. Ya kalau mereka ngerti dan mereka melakukan, itu pelaku. Nah ini mereka tuh nggak ngerti, makanya mereka terjebak di dalam dosa. Karena itu cara pandang kita harus dirubah. Ya pandanglah mereka sebagai korban dari perilaku si gigi mancung. Itu dari saya 3 poin. Kapan, bicara waktu ya, waktu, bagaimana, dan bentuk dari pemuritan. Apakah ada pertanyaan? Sebetulnya saya kasih, oh ya boleh. Oh sorry. Nah itu dibuka aja, nggak dengeran gue. Ya. Saya kira sih kerinduan kita tentu yang di luar Kristen juga bisa masuk ya. Tapi mungkin perlu pemilihan mentor yang lebih tough. Karena kalau yang di luar Nasrani tentu tantangannya akan lebih besar. Jadi saya kira boleh, nggak ada masalah pemuritan seperti itu. Bagus banget, apalagi kita punya wadah PPA ini. Hanya pilihlah mentor dengan cermat. Maksudnya untuk anak-anak yang seperti itu, pilihlah yang dengan cermat. Yang kedua, jangan dikumpulin semua non. Nanti malah mentornya kalah. Jadi maksudnya kalau anaknya 3 ya 1 aja lah ya non. Karena kan pergaulan yang buruk. Ya lebih baik kan kita kumpulin sama yang positif-positif. Diharapkan anak ini juga akhirnya nanti jadi positif. Dan tapi harus diiling-iling mentornya ya. Mentornya harus hati-hati. Bahkan ini juga khawatirnya nanti ada penolakan dari orang tua. Jadi harus, maksudnya mentornya yang benar-benar tough lah. Kalau memang mentornya siap dengan segala kemungkinan yang ada, ya oke banget. Saya malah mendukung. Tapi kalau sekiranya mentor belum siap, ya maksudnya belum ada mentor yang siap, mungkin bisa di next angkatan selanjutnya gitu boleh. Saya khawatirnya itu aja sih. Iya. Ada lagi ada. Sebetulnya tadi kan saya sampai ngomong sebetulnya ya. Sebetulnya saya kasih bocoran aja lah, tapi ini kan bocoran jadi belum tentu bocor beneran. Jadi target saya sebetulnya kalau pemuritan ini jalan, yang tahun kemarin 2 tahun yang lalu ya, itu kemudian tahun lalu ditantang misalnya itu jalan, sebetulnya kedepannya itu kayak PPK, PWK, doa pagi itu dihilangkan. Dan gereja bisa digunakan untuk tempat pemuritan. Ini kita misalnya Mas Uung, aku meh pemuritan dino Rebo 4:30 di Yerusalem. Ya wes wis di-booking Mas Uung 4:30 Rebo gitu kan. Yang di Yerusalem nanti di mana, di bawah, di depan, kita punya kelas-kelas banyak. Nah, maksud saya kita lebih ke arah situ gitu. Kalau PPK PWK ini memang sudah lagi tambah pandemi ya. Itu. Jadi memang kedepannya memang kalau ini berjalan baik, ini akan melebur banyak bentuk gerejanya akan sedikit berubah. Kalau KPK sih masih, jangan khawatir, masuk. Karena kalau KPK ini kan lebih ke ini loh apa? Yo Mbak Novi, apa mantu kan, KB kan lebih guyup lah ya kalau KPK. Tapi kalau yang PPK PWK ini kan kalau udah digabung, saya pengen ini nanti jadi program gereja. Jadi artinya setiap jemaat gereja punya mentor juga. Ada jemaat baru yang masukin ke ikut siapa, Mbak Novi masih kosong ya masukin.
Itu intinya sih sebetulnya itu. Ke depan, maksudnya ya mungkin baru 3-4 tahun ke depan setelah lihat perkembangannya baik, baru saya berani ambil itu. Ada lagi mungkin pertanyaan atau tambahan? Sudah? Hanya Mbak Ina aja yang bertanya itu. Gitu ya. Berarti kita ketemu minggu depan. Saya masih membuka untuk siapa yang mau mendaftar ke saya. Sejauh ini tadi saya sudah bilang ya, tapi memang saya kayaknya cuma 3 ya. Ya misalnya ada lebih dari 3 ya saya akan posisikan itu di bawahnya atau gimana ya. Tapi intinya sih monggo kalau mau belajar bareng ya, karena ketika kita jadi mentor kita pun belajar loh ya, bahkan kita bisa banyak belajar dari murid-murid kita ya. Nggak cuman kita membagi ilmu, kita dapat ilmu. Yes, ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti ditutup. Sudah? Haleluya ya.